Sahabat NMS tuh, kali ini di depan kita ada alat Hodichi tipe FHW, seperti ini, tipe FHW. Ini kapasitasnya 50 Newton, kapasitas maksimum. Kelebihan FHW ini dengan fitur FHM itu adalah dia punya sensor angle, sensor yang mana berguna untuk membaca ketika baut yang sudah dikencangkan ulang, dia akan NG, karena akan mendeteksi pergerakan baut dulu baru oke. Jadi kalau misalkan rank pergerakan bautnya itu sesuai dengan ranknya, misalkan 9 derajat atau 16 derajat sesuai dengan kebutuhan atau workpiece-nya, maka dia akan NG kalau di luar rank itu. Misalkan jadi 1 atau 8 derajat gitu, dia akan NG seperti itu. Oke, kita coba siapkan dulu. Kita sekarang setting untuk mode quick firing dulu. Jadi dulu ini ada 2 mode, yaitu RCM atau RFH. Nah, RCM itu adalah untuk quick firing. Kita coba semuanya di quick firing dulu. Oke, kita coba buka masing-masing cover tool ini. Nah, ini seperti ini penampakannya. Oke. Nah, di sini ada tombol set, kemudian satu lagi di tombol tes. Nah, ini udah siap nyalakan alat bantunya, namanya remote setting box, tipenya SB-FH2. Nah, ini untuk generasi wireless yang kedua ya. Sebelumnya ada SB-FH. Oke, kita coba rubah tool ini ke mode setting seperti ini. Tekan tombol set 2 detik, kira-kira 2 detik. Nah, ini udah ke mode setting. Kemudian setting box ini ketika nyalain, dia di display tampilannya seperti ini. Coba oke. FH garis miring FD, kita coba posisi cari ke kita rubah ke transmitter 4 kali tombol bawah, 1 2 3 4. Nah, ini transmitter. Setelah itu tekan enter. Nah, di sini ada mode RCM, ada mode RFH. Jika kita rubah mode RCM, artinya kita enter, dia setting ini tool ini akan bekerja di mode RCM. Kalau misalkan kita pilih mode RFH, tool ini akan bekerja di mode RFH, atau yang ibaratnya itu dengan tool atau yang mana kalau misalkan menggunakan receiver tipe lama, misalkan receivernya tipe lama seperti RFH256, ini akan bisa. Jadi kalau misalkan tipe lama receiver, misalkan di tempat Bapak adanya yang tipe lama, misalkan mau upgrade dengan FHW, nah si tool ini dirubah ke mode RFH. Oke, sekarang kita masukkan ke mode RCM untuk quick firing. Enter. Oke. Nah, di sini ada channel setting, ada FHW setting. Channel setting itu untuk grup, settingan grupnya, ID-nya berapa, nah di channel setting. Kemudian di sini untuk FHW untuk settingan angle-nya. Jadi settingan angle bisa pakai remote setting atau langsung ke workpiece. Oke, sekarang kita cukup sampai sini dulu. Kita coba yang satunya lagi. Nah, coba ini di off kan. Oke. Nih, kalau nyalanya harus booting, harus posisi diam. Oke, karena kalau misalkan
di tangan kita nggak stabil pegangnya, karena ketika power on itu harus ada proses kalibrasi gyrosensor, jadi harus stabil. Oke, coba saya setting tool satunya lagi, pindahin ke mode RCM. Kita coba tekan 2 detik, kemudian kita kembaliin ke semula dari setting box ini. Kita off dulu, on, kemudian tekan 4 kali transmitter, enter. Nah, kita pilih RCM. Oke, lalu kita off-kan mode settingnya. Nah, ini sampel kalau misalkan di tangan kita. Nah, ini akan muncul merah kedip-kedip, artinya ada masalah ketika kalibrasi gyrosensornya. Nah, untuk menghilangkannya, ini harus baterainya dilepas dulu. Ini cara lepas baterainya. Ini harus ditekan ini. Nah, baterainya. Nah, simpan dulu aja di sini. Nah, oke. Ini kalau udah oke. Jadi setiap pergantian baterai atau apa nih harus di posisi yang stabil ya. Biasanya booting awal itu pada saat pergantian baterai atau habis di setting atau di pairing gitu ya. Oke. Nah, kita coba di sini. Ini coba setting box kita matiin. Sini ada receiver. Nah, receiver MHPA. Jadi untuk tool FHW, FHM, modulnya MMH. Seperti ini bagian dalamnya. Ada modulnya. Beda dengan tipe FDD. FDD di sininya MFD. Oke, kita coba nyalain. Nah. Oke. Ini kita coba mode tes. Mode setting ya. Tekan 2 detik. Nah, kita tutup aja lah. Nah, di sini ada SBFH. Kita tes, misalkan ini ada select, tombol select. Kalau set jadi adalah buat enternya. Nah, ini buat model, ini base, ini TFH. Nah, ini berarti si receiver ini modenya masih RFA. Kenapa? Ciri-ciri mode yang RCM adalah ada quick pairingnya. Nah, gimana cara ngerubahnya? Di sini kita lihat nih ada base, ada TFH, SBFH. Ini nanti SBFH itu pilihannya buat komunikasi dengan setting box atau software. Nah, kita pilih lagi. Di sini ada model. Kita tekan set. Nah, di sini RFA. Kita rubah ke mode RCM. Nah, seperti ini. Jadi tulisannya karena nggak bisa RCM, dia seperti R, ada stripnya di atas ya. Karena strip di atas itu adalah RCM. Oke, kita enter. Nah, ini pasti dia nyari grupnya seperti apa. Nah, karena nanti kita mau coba quick pairing, coba keluar aja. Kita keluar. Oke, nah kita coba untuk mode quick pairing dulu ya. Kita tes. Kita set. Oke, tekan 2 detik. Nah, nanti di sini kita coba tekan mode select. Ini ada SBFH, model, base. Nah, ini ada quick pairing. Sekarang udah muncul. Kita coba quick pairing ya. Nah, oke, ini output 1. Nah, coba ini satu tuh kita quick pairing. Ya, oke. Kita mode output 1, enter. Nah, ini udah tulisannya apa ya? Kita lihat tulisannya entry.
entry 1 berarti nanti ke nomor 1. Kita ceng. Oke, udah respon. Kemudian ada satu toolnya lagi. Nah, ini Cila udah ini ya. Ini ada satu lagi. Oke. Nah, coba kita keluar. Oke, coba kita tes ya. Oke, ya, kita tes dengan mode quick firing. Nah, tadi kita udah setting ya semuanya. Ini ada tool yang kedua, coba kita tes. Nah, ini udah masuk. Nah, dia NG-nya ke nomor 4 karena nah kalau misalkan biar nggak NG, nah ini nomor 1. Oke. Ya, coba yang tool yang satu lagi. Ini cukup berat ya. Sebentar saya cari alat dulu. Oke, kita coba. Nah, ini yang berat nih. Oke. Oke. Ini quick firing udah selesai. Nanti kita coba dengan yang model yang bukan quick firing, misalkan kita setting masing-masing grup ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Kita siapkan untuk setting dengan Poka-Yoke Management Software. Ini alat bantunya ada converter, serial to USB, kemudian ini adapter. Adapternya itu dia koneksinya straight ya. Kita coba langsung, kita coba konekkan. Oke. Nah, kita coba buka aplikasinya. Ini aplikasinya Poka-Yoke to setting. Oke, udah buka. Kemudian kita coba dengan satu tool. Nah, kita coba mode setting, tekan set 2 detik. Nah, set udah berubah menjadi mode setting. Kita nyalain setting box. Nah, cukup seperti ini tampilannya, nggak perlu tekan tombol-tombol yang lain. Baru kita coba reconnect. Oke, coba cancel dulu. Nah, udah connect. Di itu ada tampilan tulisan ya, TFH. Ini biru, connected status. Kemudian di sini ada 2 tab setting, ada device setting seperti ini.
kita coba lihat jelas. Nah, oke, kita jelaskan. Ini sini ada device setting, kemudian ada double tightening. Nah, ini masih tampilan sebelumnya ya. Kita coba get. Di sini ada tombol get untuk melihat settingan dari tool ini. Oke. Ya, proses. Nah, seperti ini. Ya, grupnya grup 2. Kemudian ada RCM FMH tadi yang udah disetting lewat setting box ya. Di sini komunikasi formatnya ada RCM atau yang tipe terbaru ya. Oke. Kemudian di sini ada double tightening. Kita tes. Coba kita tekan tombol get, hasil seperti ini. Oke. Nah, kita coba jelaskan di sini double tightening itu kalau misalkan nggak digunakan, misalkan seperti ini ya. Nah, terus kita send sinyal NG-nya itu dia tidak kekirim atau tidak diambil untuk status dari Pukayoke. Jadi NG hanya dia nggak ngirim sinyal jadinya tuh. Jadi kalau misalkan ke counter ketika NG dia counternya nggak akan turun atau naik gitu. Dia hanya NG aja oke saja, dia akan counter naik atau turun seperti itu. Nah, jika kita gunakan misalkan ini harus di on. Nah, di sini ada double tightening ID. Kalau misalkan 004 kita tulis NG-nya, setiap NG akan masuk ke output nomor 4 di sini. Jadi kontak konfirmasinya itu adalah di nomor 4. Kalau misalnya kita tulis nomor 3 atau nomor 2, ya nanti NG-nya itu akan pindah ke nomor 2 atau nomor 3 gitu kan. Tapi dengan catatan di quick firing ini tidak bisa nyala di kontak selain jadi kalau di quick firing ini mode quick firing dengan adjustmentnya nomor 2, kita coba beralih ke adjustment nomor 2 ya, kita pindahin. Nah, yang nomor 2 ini kan ada adjustment group, ada ID digital, ada non identifiable gitu kan. Nah, kalau misalkan yang sekarang ini adjustment berapa sudah saya lihat, ini adjustment nomor 0, ini 1, nomor 2. Nah, kalau nomor 2 ini dan NG akan keluar di output yang sama. Misalkan yang tool nomor 2 ini di outputnya nomor 2. Nya akan dikirim ke nomor 2. NG-nya pun akan kirim ke nomor 2 walaupun di displaynya mau tulisan 4, 3 gitu kan. Tapi tetap outputnya akan nomor 2 kalau misalkan di mode quick firing. Quick firing pakai adjustmentnya nomor 2. Nah, sekarang kita rubah. Ini tetap kita coba di mode quick firing. Tapi adjustmentnya dirubah menjadi tadi kan udah dicoba quick firing ya, udah connect semua toolnya. Kita rubah ke grup 0. Grup non ya, oke. Kita coba di grup non ini. Nah, seperti yang ini. Oke, kita lihat ini. Nah, ini kan ada grup. Jadi grup non identifikasi. Nah, kita coba send. Nanti kita coba get dulu. Ini di nomor 4 ya. Oke, kita coba off-kan mode settingnya. Oke, kita coba ambil tool satu lagi. Nih,
ke mode set. Oke, udah siap. Nah, kita coba disconnect dulu. Oke, kita connect ulang. Nah, udah komunikasi. Kita cek ya, tes parameternya. Dia di digit ID 1, tadi digit ID 2. Kemudian kita coba di double type adjustmentnya, kita get. Nah, sama di nomor 4 ya, seperti ini. Sekarang kita rubah di device settingnya ya. Nah, jadi nanti masing-masing tool ini ketika aja harus ke nomor 4. Nah, jadi cukup merubah di adjustment kode dulu. Nah, di sini pilih ke 0. Kalau di setting box itu nanti 0, tapi kalau di sini di softwarenya itu group as non identifikasi. Ya, kita coba yang ini. Oke, udah kelihatan jelas ya. Oke, kita coba send. Nah, udah. Kita sekarang mode testing. Ini toolnya udah dirubah adjustmentnya ya. Nah, sekarang kita rubah di sini. Grupnya kita rubah ke 0, adjustmentnya 0 ya. Kita samain, kita tekan tab. Ada model, kita coba agak oke, kelihatan ya. Oke, coba. Nah, kita model ya, udah RCM. Nah, grupnya udah oke. Kita nggak usah ngerubah grup. Nah, adjustment kita rubah menjadi 0. Ini dari 2 ke 0. Tekan set. Nah, ID tetap di 0 aja sesuai dengan sebelumnya ya. Oke. Oke, udah. Kita coba. NG pindah ke 4 ya, udah sesuai. Kita coba tes, lihat lagi, kita pastikan. Oke, biar kelihatan jelas, kita coba arahkan ke sini. Nah, ini NG, jadi di displaynya 04, outputnya juga di nomor 4. Nah, kita kalau oke. Nah, oke, nomor 1 ya. Nomor 1, NG nomor 4. Kita coba tool yang satu lagi ya. Aduh, ini agak berat, torsinya gede nih, belum saya rubah settingannya. Nah, NG nomor 4 kita oke kan, nomor 1. Tadi ID-nya berapa ini ya? Sebentar, ini ID-nya 2. Ini just nomor 5. Oke. Nah, ini ada perbedaannya itu ketika di mode quick firing dengan walaupun di ID-nya udah di setting 2, kemudian
Kita coba lihat settingannya dulu ya. Nah, sepertinya ada yang kita coba tes. Nih semua oke, masuk ke nomor 1. Kita coba cek. Oke. Ya, coba biar jelas. Oke. Nah, kita coba model. Nah, oh ini ID-nya belum disetting. Kita coba setting ya. ID ini ID 1 adalah buat nomor 1. Oke. Nah, ID 2 buat nomor 2. Biar nanti output oke-nya kita ini udah benar yang ini. Nah, ini udah oke. Ya, kita ulangi lagi. Jadi harusnya ketika oke, yang tool 1 di nomor 1 sesuai dengan ID masing-masing ya. Ini ONG, ini oke. Nomor 1 sesuai outputnya nomor 1. Kita coba yang tool 1 lagi. Nah, ini udah sesuai ID nomor 2, kemudian yaitu 2 ke nomor 2, ke ID nomor 4 ya. Ini udah sesuai. Kita coba ulang lagi. Ini NG. Oke, kita coba jadi output nomor 4, kita oke kan. Nah, oke nomor 2, jadi udah sesuai. Jadi dengan mode quick firing, biar outputnya itu tidak yang sama, adjustmentnya harus dirubah. Biasanya gini, cuman gini, kalau misalkan mode quick firing ini digunakan ketika ada multi LAN atau toolnya lebih banyak, masing-masing itu grupnya harus dibeda-bedain ya, harus dibeda-bedakan. Cuman gini, kalau misalkan dibeda-bedakan kan biasanya kalau quick firing itu adalah create grupnya itu secara otomatis. Jadi untuk tipe FHW yang toolnya banyak, disarankan itu nanti merubah grupnya secara manual. Masing-masing pakai setting box, gak masalah. Misalkan Bapak mau pakai mode RCM atau mau mode MMA, itu bebas. Yang penting grupnya itu nanti ibaratnya teratur. Tidak ada, pastikan tidak ada grup yang sama. Karena kalau misalkan terjadi grup yang sama, tool yang dari pos yang lain klik atau proses gitu kan, dia akan masuk karena grupnya sama gitu kan. Karena di sini kan grup kita pakai adjustment kodenya nomor 0. Nah, itu grup saja. Jadi setiap grup yang sama dia akan masuk gitu kan. Jadi harus tertata. Jadi jangan sampai, nah kan penulisan grup ini kan lumayan banyak ya. Bisa sampai 256 gitu kan. Jadi cukup gitu kan dengan jangka. Ini kan kebetulan si Tonichi ini punya jangkauan kurang lebih sekitar 30 meter radius gitu kan, di radius 30 meter seperti itu. Jadi tadi itu sudah saya sampaikan, kalau misalkan untuk mode adjustment terus untuk format komunikasi mau RCM mau FMA itu bebas, tapi yang RCM biasanya untuk tipe yang terbaru dan bisa quick firing. Kalau FMH biasanya untuk tool-tool yang tipe sebelumnya, misalkan yang FH256 mau diterima di receiver yang terbaru, misalkan RCM, itu nanti format komunikasinya harus dirubah ke RFH. Ataupun sebaliknya, tool yang terbaru kayak FHW ini mau diterima di tool yang lama, yang RFH256, formatnya juga si transmitter itu harus dirubah dulu ke jadi RFH. Nah, untuk penggunaan multi output relay, misalkan NG-nya mau digunakan, nah disarankan ya judgment kodenya harus 0 gitu kan, karena nanti tinggal pilih. Jadi untuk ID itu adalah untuk output,
Misalkan kalau kita tulis ID 001 berarti di relay nomor 1, ID 02 berarti relay nomor 2, ID 3 berarti dibuat relay nomor 3. Nah, untuk RFHW ini satu receiver bisa digunakan untuk 4 tool sebetulnya. Jadi 4 tool dengan catatan double tightening NG-nya tidak dikirim. Jadi masing-masing output relay ini untuk oke aja. Jadi untuk konfirmasi klik oke, gitu kan. Nah, kalau misalkan bapak-bapak ini atau pengguna ingin tetap, misalkan kemarin sempat ada pertanyaan di satu customer saya tuh, bisa nggak katanya outputnya itu misalkan NG misalkan dialokasikan ke nomor 4 saja semua tool misalkan. Nah, ini satu receiver misalkan bisa buat 3 tool. Nah, NG-nya semua di nomor 4 itu bisa. Nah, ini juga sekarang udah kita lakukan. Jadi setiap tool NG-nya di nomor 4. Nah, kita coba lihat ya. Nah, oke. Nah, ini NG nomor 4. Nah, kita coba ambil satu lagi. Berat juga nih, kita coba pakai ini. Nah, ini oke. Nah, ini NG. Nah, sebentar ada gangguan dulu nih.
telepon tapi lupa di post. Aduh, harus diedit. Oke, kita ulangi lagi penjelasan yang nomor ini ya. Untuk judgement kode, oke kita lanjut. Jadi untuk judgement kode ini penting untuk tipe FHW itu, terutama untuk alokasi output yang digunakan. Jadi untuk NG, kalau NG-nya digunakan, jadi wajib ke judgement kode 0, cuman grup saja. Cuman ya resiko dengan judgement 0 ini, grup semua nggak boleh ada yang sama. Jadi semua harus teratur dari grup 1 sampai 256 gitu kan. Nggak boleh ada yang sama, takutnya ada miss atau yang bentrok seperti itu. Jadi sebentar lagi ada telepon lain tuh, ada beberapa kali gangguannya. Kita coba lanjut ya. Untuk pemasangan grup atau instalasi lah koneksi di lapangan, untuk FHW ini sebaiknya pakai judgement kode 0. Kenapa judgement kode 0? Karena ID akan kita sesuaikan untuk outputnya. Misalkan ID 1 untuk relay 1, ID 2 untuk relay 2. Kalau misalkan dalam satu receiver lebih dari satu tool, gitu kan. Misalnya ini FHW ini bisa 4 tool dengan catatan NG-nya tidak dikirim, gitu kan, seperti itu. Atau NG-nya tetap dikirim dengan satu output saja, misalkan 0.4 untuk semua NG di sini, gitu kan. Buat nyalain, buat ngaktifin buzzer. Nah, 1, 2, 3, jadi satu receiver bisa sampai 3 tool, seperti itu. Nah, untuk tadi udah di video sebelumnya, kalau misalkan di quick wiring, dia alokasinya kan kayak ID semuanya itu dia create secara otomatis, gitu kan. Itu nanti judgement kodenya yang tadinya 2, kita rubah masing-masing. Jadi ya sama aja, jadinya tetap aja setting box digunakan, setting lagi digunakan. Jadi lebih bagusnya sih dari awal kita gunakan setting box ini untuk mengatur grupnya masing-masing, jadi nggak 2 kali kerja. Jadi kalau quick wiring jadinya 2 kali kerja. Emang quick wiring itu lebih simpel, tapi kalau misalkan ada beberapa seperti outputnya NG-nya pengen dikirim, atau misalkan defaultnya si tool ini misalkan udah data NG kekirim, ya setiap NG dia akan ngirim. Jadi itu percuma gitu kan, nggak bisa ngedeteksi, atau misalkan dia mengirim ketika konfirmasi klik aja, jadi ketika NG pun dia akan kekirim, seperti itu. Jadi dari awal kita setting di posisi jangan quick wiring aja. Nah, kalau quick wiring itu peruntukannya kalau NG-nya tidak dikirim, lebih gampang pakai quick wiring seperti itu. Ya. Oke, untuk penjelasan FHW ini saya rasa cukup, tapi oke, nanti tadi ada yang kelewat ya. Untuk software Pokayoke ini, sebelum kita kali ini kan kebetulan saya udah pasti ya, si ini udah COM 1 gitu kan, dan sebelumnya juga si software ini digunakan COM 1. Ketika nanti ada kegagalan koneksi, pastikan misalkan di mode komunikasi ini, kita coba agak jelasin lagi. Nah, ini COM berapa yang mau digunakan, kemudian cocokkan dengan yang ada di device manager ya. Takutnya nanti menggunakan pakai software ini ada kegagalan di koneksi, pastikan di sini. Kita coba di device manager. Nah, di sini kopnya di port berapa. Jadi si konverter dari alat ini masuk ke COM berapa, kebetulan di sini udah ke COM 1 ya. Ini COM-nya udah banyak. Oke, saya rasa untuk video ini cukup. Terima kasih.